Setelah Hasto diperiksa KPK, PDIP telah mengantongi 3 nama calon pengganti Hasto. Kok buru-buru sih? Mau kemana? Gak kasihan sama si bapak. Apakah ini menandakan bahwasannya PDIP sudah punya feeling? Bakalan ada yang pakai baju rompi oren? Bisa saja, itu menurutku. Semua orang kan bisa berpendapat kan begitu, kecuali ku bilang Hasto pasti pakai baju rompi oren. Salah laku di situ. Ya, tapi ini kok kesannya cepat kali. Kongres kan baru tahun depan. Lewati dulu prosesnya dong. Kalau memang terbukti baru ganti. Kok cepat kali, kayak mau kemana aja. Oh iya, bentar lagi pilkada ya. Iyalah, kerja keras harusnya sekjen kan begitu. Jadi kalau sudah dicari penggantinya, program kerjanya bisa cepat dibikin. Ya, jadi ada beberapa tanggapan. Yang pertama, tanggapan dari dirinya sendiri. Dia katakan apa? Ya, sebetulnya aku sudah minta mengundurkan diri tahun 2023 kemarin. Cuman Ibu Ketut tidak mengizinkan. Itu kan kemarin, coba sekarang. Ditandatangan itu cepat. Ya, karena apa? 2023 kemarin itu mungkin kinerjamu bagus. Belum kelihatan apa maksud dan tujuanmu. Sekarang nampaklah bagaimana kerjaanmu. Yang sungkannya ibu Ketut itu memecat kau ya kan? Tunggu sampai mengundurkan diri. Rupanya tunggu-tunggu nggak mengundurkan diri juga kawan ini. Ibu Ketut pun juga nyesal kemarin tuh. Kenapa ada kemarin 2023 mengundurkan diri nggak setuju ya? Pikirnya kan. Itu dia. Jadi ada apa di dalam PDIP? Ternyata tahu ndak kalian, ini menandakan apa? Ini banyak orang-orang di dalam yang menginginkan kepergian si Hasto. Siapa orangnya? Siapa ya? Tanya lo orang itu, aku nggak tahu. Seru ini, seru, iya kan? Itu tanggapan dari Mr. Hasto. Tanggapan dari Said Abdullah, ya. Said Abdullah itu ketua Banggar yang kemarin itu yang udah gak ada rambutnya aku bilang itu. Yang juga merupakan kalau nggak salah ya dia ketua DPP ya. Dikatakan apa? Menurut saya Hasto itu adalah manusia paling bersih. Masa? Yang benar dong. Kenapa setelah diperiksa KPK dia hampir ketahuan itu Harun Masiku, walaupun sekarang juga belum tahu di mana. Aduh, ya kan itu dia ya. Paling bersih ya, paling bersih. Yalah. Menurutmu itu. Itu dia. Dan menurut Deddy Sitorus, dia katakan apa? Ya, hati-hati. Isu pergantian ini adalah merupakan ulah dari istana. Istana mana? Istana Maimun. Istana sengaja mengirimkan orang-orangnya. Ya, ini adalah politik kuda Troya. Kuda lumping kali. Istana ingin mengirimkan orang-orangnya ke dalam PDIP untuk merusak PDIP dari dalam. Bah, kok tahu? Entah kaunya salah satunya. Hati-hati bikin statement kau. Begitu kau keluarkan statement begitu, Ibu Ketut langsung melirik kau. Si Deddy kok bisa bilang kayak gitu ya? Apa iki? Sembarangan. Masih banyak kerja istana, bukan cuma itu. Istana sekarang sedang menertibkan salah satu kementeriannya yang berbuat ulah atau yang lalai yang mengakibatkan data negara itu dikunci. Lagi sibuk ngurusin itu. Ya kalau aku kan kalau misalnya benar yang dilakukan pemerintah ku puji, kalau memang salah ku koreksi, kan begitu kan? Iya. Jangan kalian bilang aku ini pemuja buta dari Jokowi, bukan ya. Kalau benar pemimpin kita, ya kita
kita acungkan jempol. Tapi kalau salah ya kita koreksi. Tapi jangan kita bully membabi buta. Itu yang nggak boleh. Alah, bilang aja Bung penjilat. Bukan penjilat aku, penghisap. Ya, Deddy Sitorus katanya bahwasanya ada politik kuda Troya. Sekarang buktikan saja siapa-siapa orangnya, munculkan ke permukaan, bikin listnya, kasih sama Kitum. Kuda Troya, kuda lumping udah kubilang. Itu dia. Jadi kalau bikin statement jangan sembarangan lah. Itu fitnah itu. Hati-hati. Ketika fitnah ditujukan kepada negara, apalagi kepada kepala negara, itu bakalan ada sanksi. Kalau nggak salah 6 tahun penjara itu. Ya kan? Deddy Sitorus kok kalau bikin statement kok, statement pun di TikTok itu cemana mau dibilang ya. Pernah ini kawan ini bukannya bilang apa, ini agak melenceng dulu sedikit ya. Ya, pergilah dia kunjungan kerja mungkin itu ke Batam, ya kan, disorotnya lah itu Singapura itu. Lihatlah Singapura itu beda dengan Indonesia ini. Indonesia ini satu tingkat di atas primitif. Kau tinggal di mana? Kau bilang bangsamu sendiri primitif. Nanti kita ulas apa yang kau bilang kemarin ya. Begitu ada orang netizen menanyakan kepadamu, kau kemana aja selama ini? Malah kau jawab lagi, kerjamu apa? Alah, politisi. Udahlah ya, itu tanggapan dari beberapa orang. Ya, sekarang aku mau tampilkan dulu sama kalian siapa-siapa yang menjadi menjadi calon pengganti si Hasto. Yang pertama itu Andi Wijayanto. Andi Wijayanto itu di awal-awal pemerintahannya Bapak Joko Widodo tahun 2014-2015 kalau nggak salah, dia itu menjadi deputi tim transisi ya, yang bisa dikatakan dia itu yang menggodok siapa-siapa yang akan menjadi menteri kala itu ya. Dan bisa dikatakan beliau ini adalah salah seorang ahli di bidang pertahanan dan juga seorang politikus ya. Kalau orang yang sudah ahli di bidang pertahanan, aku yakin dia dikit-dikit nggak nangis, dikit-dikit nggak nangis. Nggak bakalan nangis itu. Karena apa? Seorang yang ahli di dalam pertahanan. Ya, dan beliau ini pernah menjadi sekretaris kabinetnya Bapak Jokowi. Jadi kalau aku bilang nilainya 95. Penilaianku. Iya kan? Lebih bagus dari yang kemarin kan? Dan terbukti belum pernah kena kasus, belum pernah dipanggil KPK. Ya, jadi itu dia. Dan dia juga pernah menjadi gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ya. Itu di tahun 2023 kalau nggak salah, 2023 sampai 2024. Nah, kita masuk ke calon yang kedua ya. Calon yang kedua itu adalah Ahmad Basarah ya. Ahmad Basarah ini adalah wakil sekjen. Jadi wakilnya si Hasto ini biar tahu kalian. Yang jadi pertanyaan, apakah ada sabotase? Waksekjen mudah-mudahan tidak ya kan, karena beliau ini pun juga track recordnya bagus. Ya, kalau aku sekarang ini bukannya bilang apa, aku kan tidak ada sentimen negatif, sentimen pribadi terhadap PDIP, tidak. Kalau bagus, ku bilang bagus, kalau nggak bagus, ku bilang nggak bagus, ya. Jadi seperti kawan ini, dia itu sudah menjadi wakil rakyat dari tahun 1999 sampai sekarang 4 kali. Betul, 4 kali. Iya, walaupun waktu pertama kali itu dia itu naik oleh karena PAW ya, tapi gimana pun juga dia bisa mempertahankan kinerja dia sehingga beliau ya tetap dipercaya oleh masyarakat dari Jawa Timur. Itu dia. Kemudian ya, beliau ini selain sekjen, beliau adalah wakil ketua MPR. Gitu dia.
Iya, wakil ketua MPR. Artinya apa? Artinya beliau juga dipercaya di bidang pemerintahan. Ya, di bidang legislasi gitu. Ya, jadi bisa dikatakan ya cocok lah. Nilai 90 lah. Gitu dia. Dan tahu nggak, dia salah satunya anggota dewan yang menikmati 3 kali pemerintahan presiden. Megawati, SBY, Joko Widodo. Hasto kan baru cuman pernah sekali jadi dewan. Ini 4 kali. Udah lebih paten lagi prestasinya ini daripada si Hasto. Itu Ahmad Basara. Baru yang ketiga. Yang ketiga ini sosok yang bisa dikatakan ini idolaku waktu kecil ini. Siapa dia? Utut Adianto. Tepuk tangan dulu. Kalau orang nggak suka main catur, nggak kenal kawan ini. Karena apa? Ini adalah pecatur nomor 1 Indonesia. Betul, memang pecatur. Ini bukan dalam arti kiasan, bukan ya. Karena memang beliau itu tahun 1985 di umur 21 tahun menjadi orang termuda di Indonesia yang bisa mendapatkan gelar Grandmaster. Ingat, ini pecatur dunia, bukan kelas RT. Dan bisa diyakinkan, bisa dijamin, seorang pencatur, dia akan lebih banyak berpikir daripada menangis. Ya, nggak ada waktu untuk menangis, yang ada waktu untuk berpikir dan eksekusi. Gitu dia. Dan ini, ya beliau ini biar tahu kalian, karena memang beliau ini berprestasi ya. Kalau tidak salah, dia ini sudah pernah menjadi wakil ketua DPR RI ya. Dan sekarang dia adalah ketua fraksi DPR RI untuk fraksi PDIP. Ya udah cocok lah. Di bidang politik itu harus pecatur gitu loh. Jangan pelari, ya kan? Karena apa? Begitu menjanjikan sesuatu, ditagih janjinya lari. Itu dia pelari. Ini kebetulan pecatur. Kalau aku bilang poinnya 95. Itu dia. Ku tengok dari 3-3-nya ini semuanya orang berprestasi, orang baik-baik kok ini. Ya orang yang bisa dikatakan track recordnya bersih ya. Cocok jadi sekjen, cocok. Cocok kali pun, cocok kali. Ya kan? Entahnya kalau misalnya salah satu dari orang ini menjadi sekjen, aku balik lagi ke PDIP. Nggak tahu, ya kan itu dia sekarang. Ya kedepannya PDIP bisa lebih bagus lagi. Ya kalau untuk sekarang ini Opung Parbelang tidak terafiliasi kepada partai manapun. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya, ya mungkin balik lagi lah. Tapi kita kan bicara saat ini. Dibilang mengharap, enggak juga lah. Gitu dia, ya. Jadi kalau ku bilang, 3-3-nya ini udah pas ini. Tapi kecuali kalau ada opsi yang lain, itu lain cerita. Aku tanya sama Deddy Sitorus, yang mana salah satu di dalam ini yang ada di dalam kuda Troya? Yang masuk ke dalam kuda Troyanya yang mana di antara 3 orang ini? Alah kuda Troya. Berlebihan yang kau bilang itu. Sakit tenggorokanku mengilang apa ngomongin kau. Ya. Jadi itu gambaran mengenai bagaimana siapa yang akan jadi sekjen PDIP. Ya, mudah-mudahan semuanya diproses dengan cepat. Dan ada pengganti. Ya, ada pengganti dan penggantinya lebih baik. Oke? Oke lah kalau kayak gitu ya. Itulah dulu dari Opung Parbelang. Salam Parbelang, salam NKRI. NKRI harga mati.